Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman, dengan Devi Octavian dari channel Domba Kediri ya teman-teman ya. Oke. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, semoga dalam keadaan murah rezeki, semoga dalam setiap usahane panjenengan semua diparingi kelancaran. Ketika nanti ada kendala ya semoga-moga bisa cepat atasi teman-teman. Iya tuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya Devi Octavian akan sedikit berbagi cerita terkait tentang junk food. Nah, biasane apa jenenge junk food itu kita kenal sebagai makanan sampah ataupun makanan yang biasa dikonsumsi oleh manusia. Nah, tak juga pada manusia saja teman-teman, ternyata di ternak sendiri ya, ternyata di ternak sendiri juga ada pakan junk food teman-teman. Terus misalkan contoh kita tarik pada makanan yang dikonsumsi oleh manusia itu biasanya ya junk food itu kayak mie teman-teman, mie instan. Nah, mie instan itu juga junk food, itu boleh dimakan, akan tetapi jangka waktunya itu jangan lama-lama, jangan terlalu sering juga. Misalkan bae sampean setiap hari benduwino makan mie, nah nutrisinya kan nggak dapet teman-teman, cuma sebatas kenyang wis ngono tok. Nah, di ternak sendiri juga ada teman-teman, di ternak sendiri juga ada junk food teman-teman. Junk food yang ada di ternak itu kalau dikasihkan ke ternak biasanya juga oke, ternak juga makan, apalagi ditambah konsentrasi sedikit. Nah, ngono dikasih bumbu saidik, ngono ternak wis gelem lahap makan teman-teman. Biasanya seperti itu. Nah, perlu teman-teman ketahui sendiri ya. Kalau di ternak junk food itu biasanya pakan junk food itu apa toh? Pakan junk food itu biasanya yo iku pakan sing cuma ampek-ampeke warek-warekan tok. Jadi seperti itu. Nah, cek sambil rokokan. Nah, di ternak sendiri teman-teman, ada beberapa pakan yang itu junk food, terutama bagi kambing ataupun domba, tapi tidak junk food bagi sapi. Jadi seperti itu. Nah, salah satu contoh yaitu pakan damen teman-teman, ataupun kawul dan ataupun jerami. Kalau di sini di tempat saya itu biasanya menyebutnya damen. Kalau di daerah lain ada yang menyebutnya itu kawul, dan ada bahasa Indonesianya itu biasa disebut dengan jerami padi teman-teman. Jerami padi sing sudah apa? Sing sudah kering ngono-ngono kuwi lho. Nah, itu bagi sapi, terutama bagi teman-teman yang main penggemukan sapi, itu bisa untuk warek-warekan tok. Jadi seperti itu. Nah, itu kalau diaplikasikan di ternak ataupun di domba ataupun kambing, nah pakan jerami itu ya apalagi ditambah konsentrasi saidik, terus disemproti molase ataupun tetes sama probiotik, ukur-ukur ngono wis apa jenenge ternake wis doyan. Nah, akan tetapi dari anatomi si ternak sendiri itu, ini saya bicaranya tentang domba teman-teman ya, sama kambing. Anatomi rumennya itu tidak leluasa ataupun tidak mampu untuk mengolah si jerami padi tersebut. Jadi semisalkan saja tempat jenengan itu ada apa jenis ada panen padi. Nah, itu kan pasti ada limbahnya teman-teman ya. Nah, itu kalau dikasihkan ke ternak jenengan selama terus-menerus, alhasil biasane ternaknya cuma wetenge tok sing gede dan juga jegrik dan juga gak iso seger teman-teman. Itu kalau jerami padi. Nah, bagus sekali itu ketika habis panen itu kan pasti ada bulir-bulirnya yang tertinggal di lahan teman-teman. Nah, itu kalau misalkan itu terus bulir itu tadi apa tumbuh, nah itu kalau dibuat pakan itu bagus. Nah, kan tetapi kalau sing jeramine
apalagi sing wis terjemur selama beberapa hari, yo amit nun sewu, itu tidak layak konsumsi untuk kambing ataupun domba. Nah, akan tetapi lek sing kemeng apa jenenge lek ngarani yo. Bulire kemang teman-teman, sing tumbuh kemang bagus. Akan tetapi juga perlu ada tambahan nutrisi, tambahan protein-protein lain, tambahan pakan pengganti ataupun tambahan pakan tambahan teman-teman. Nah, semisal dikasih konsentrat sing PK-ne dhuwur dan kita tidak menakar, itu yo lumayan apik nanti pertumbuhannya. Itu yang pertama adalah jerami padi. Nah, kalau jerami padi untuk sapi yo nggak masalah sih, tapi kalau untuk ternak ruminansia yang kecil itu kurang maksimal teman-teman, kurang bagus. Itu terkait jerami padi teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke junk food kedua bagi ternak. Junk food kedua bagi ternak yaitu adalah tebon kering teman-teman. Tebon jagung sing kering ngono kae teman-teman. Nah, itu kalau untuk kambing ataupun domba ya sekedar warek-warekan tok. Dalam artian sekedar warek-warekan tok ya wes seperti jerami padi itu tadi. Tapi untuk masalah apa jenenge? Masalah tabel nutrisi ini saya juga belum mengecek di Google. Nah, akan tetapi di sekitar saya teman-teman yang sudah pernah melakukan pemberian pakan dengan tebon kering, ya wis wedhuse teko iki rada lemu. Terus mari ngono pas wae diopeni sekian bulan lho kok malah kuru. Ya ternyata pakannya cuma satu, yaitu tebon jagung sing kering teman-teman. Nah, tebon jagung kering itu ya wis gak enek apa-apane lah kalau menurut saya, bahasa kasarnya seperti itu. Itu yang kedua adalah tebon jagung kering. Nah, tebon jagung sendiri itu sebenarnya bagus loh teman-teman. Akan tetapi kalau bisa buat ternak ruminansia yang kecil ini, itu tebonnya sing posisinya masih basah ataupun masih hijau. Bukan basah karena digerujuk karo banyu, bukan. Tapi basah memang karena masih hijau teman-teman, masih segar. Jadi seperti itu. Pitik. Beh, sewedih aku. Seperti itu teman-teman ya. Tebon jagung kok iso ki sing jik teles ataupun sing masih segar. Itu bagus untuk ternak kita, ternak domba ataupun kambing itu bagus. Lebih bagus tebon yang masih hijau daripada rumput pakcong teman-teman. Kadar proteinnya lebih tinggi yang apa jenis sing kuwi mang. Sing apa jenis lek ngarani sing tebon hijau kuwi mau. Nah, itu yang junk food kedua adalah tebon jagung kering. Itu. Nah, semisal nanti suatu saat di tempatnya jenengan kok ternyata ada tebon kering, kita manfaatkan nggak apa-apa teman-teman. Akan tetapi kita juga perlu menambah pakan-pakan tambahan, pakan penguat. Semisal saja kita kasih konsentrat ataupun tak kasih dedak mas, ataupun tak kasih katul. Terus setelah itu tak kasih lagi ampas tahu mas. Wah, kalau itu jadinya nanti mantap teman-teman, bagus itu. Itu yang kedua adalah tebon kering. Dan terus selanjutnya kita akan membahas pakan junk food yang ketiga, yaitu momol teman-teman. Kalau di sini menyebutnya momol. Nah, tetapi kalau di beberapa daerah itu menyebutnya momol itu nganu teman-teman, daun tebu. Nah, daun tebu sendiri kalau di sekitar saya itu biasa digunakan untuk pakan sapi teman-teman. Dicuaca, dikasihkan sapi, habis. Dan juga tidak ada kendala berat, tidak ada kendala besar bagi ternak yang makan sapi. Ternak yang makan momol itu sapi ya, sapi beda. Nah, kan tetapi kalau diaplikasikan di ternak kecil, ruminansia kecil, baik itu domba ataupun kambing, saya rasa kurang begitu srek, kurang begitu masuk, kurang begitu cocok teman-teman. Dan yang ketiga adalah momol tadi. Jadi momol tadi kalau digunakan atau dikasihkan ke ternak ruminansia kecil, ya ojo lah. Soalnya bukan kegunaannya teman-teman. Pemeneh jenengan memberikan secara terus-terusan, itu nanti tidak bagus. Jadi seperti itu. Tuh yang ketiga kita bahas tentang momol. Nah,
Ini sambil ngasih makan teman-teman. Kita tungguin ternaknya makannya selesai baru kita tinggal. Jadi seperti itu. Kalau bisa jenengan yo rodok ditunggu sik sekitar 10 sampai 15 menit bagaimana kita memantau pertumbuhan ternak mangan apa gak ada yang lesu atau tidak. Jadi seperti itu. Nah, yang keempat adalah junk food yaitu jungle teman-teman. Nah, jungle sendiri adalah limbah dari jagung, limbah dari pertanian jagung teman-teman, yaitu tongkol jagung. Nah, biasanya ada yang memberikan setiap hari dalam jumlah besar. Kalau itu diberikan jungle giling, baik yang sudah difermentasi atau belum, biasanya kalau kelama-lamaan ya saya kira ternaknya podo jegrik teman-teman. Dalam artian podo jegrik itu gak lemu. Ternak itu gak lemu-lemu, diopeni suwi, gak lemu-lemu. Ya saya kira malah susut. Cuma sing lemu mek nganune tok, perute tok. Nah, jadi seperti itu. Kalau jungle itu permasalahannya nganu teman-teman. Ternak itu mengolahnya ataupun memproses di dalam rumen itu lama, kasihan ternaknya. Terus di perut wis akeh janggele, prosesnya lama, ketika dikasih pakan lagi akhirnya malah banyak yang ada di perut, akhirnya perutnya ngelendang, perutnya bedundung. Jadi seperti itu. Yang pertama tadi adalah jerami, yang kedua adalah momol, yang ketiga adalah tebon jagung, dan yang terakhir adalah jungle jagung. Nah, kalau misalkan jungle jagung itu difermentasi, gimana Mas? Jungle jagung difermentasi bagus-bagus saja. Akan tetapi perlu jenengan ketahui semuanya bahwasanya kalau jungle jagung diberikan dengan porsi yang banyak sekali, jungle jagung diberikan dengan apa? Lengarani secara kontinu bentino, tidak ada ganti pakan, yos alhasil ngesakne teman-teman. Apalagi bagi ternaknya yang menyusui. Jadi seperti itu. Nah, ini kemarin teman-teman, saya tak bilang di video saya kemarin, gara-gara apa? Gara-gara mati listrik kemarin. Tapi alhamdulillah setelah kemarin saya tag video, alhamdulillah wis nyala. Jadi seperti itu. Inilah. Nah, insya Allah ini akan perlahan sedikit demi sedikit digundul, dicukur bulunya ya Des ya. Oke, cukup sekian ya teman-teman. Masih banyak sekali sebenarnya terkait dengan junk food yang seyogianya tidak kita berikan ke ternak. Saya Devi Octavian pamit undur diri. Kita sambung di kesempatan yang lainnya ya teman-teman. Semoga video saya ini membawa manfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.